Kalau memperkenalkan budaya Indonesia ke internasional itu menurut saya sesuatu yang wajar, ya. Tapi yang nggak wajar yang saya bingung harus memperkenalkan budaya Indonesia ke orang Indonesia sendiri. Itu PR kita semua. Kita tidak bisa hanya menawarkan misalnya batik saja. Tidak, Indonesia punya songket, punya tenun ikat, dan lain sebagainya gitu loh. Kalau menjual ini ke internasional, kita harus mengetahui kepada siapa yang akan kita jual. Karena mungkin mereka tidak suka sesuatu yang bermotif besar, atau mereka tidak suka dengan sesuatu yang misalnya terlalu detail, terlalu ramai. Jadi memang harus disesuaikan sebetulnya antara selera internasional dengan selera Indonesia. Saya mengajar itu karena dapat ilmu dari banyak pihak dan saya belajar dari banyak pihak. Jadi saya rasa sebagai umat manusia kita berkewajiban untuk memberikan ilmu yang sudah kita terima kepada orang lain. Karena semakin banyak ilmu yang kita dapat, semakin banyak ilmu yang kita sebarkan atau kita taburkan, juga itu tentunya adalah bermanfaat juga buat negeri kita ini sendiri, negeri Indonesia. Selama 25 tahun apa yang saya sudah kerjakan dalam bidang pendidikan, misalnya saya aktif menyusun kurikulum atau menjadi penasehat, advisor untuk beberapa pendidikan di bidang mode, di bidang rancang busana misalnya. Kemudian saya juga membangun konsep daripada sekolah mode, ya. Kemudian saya mencoba untuk mengembangkan apresiasi pemerintah maupun pihak masyarakat melalui asosiasi. Dari asosiasi APPMI, Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia, itu saya sempat menjadi ketua umum selama 2 periode. Kemudian saya mencoba menjalin kerjasama dengan berbagai macam pihak terkait, baik media tentunya, kemudian dengan pihak industri terkait lainnya, kosmetik, tekstil, garment, retail. Kemudian saya juga memiliki usaha yang awalnya itu dirintis dengan diri sendiri, dengan modal sebuah mesin jahit dan ilmu yang saya dapatkan di Amerika. Kemudian berkembang sampai saat ini menjadi 3 lini utama. Saya termasuk orang yang punya cita-cita banyak, keinginan banyak. Tetapi saya belajar dari ahli-ahli di bidang bisnis, manajemen, bahwa kita harus memilih sebuah kategori industri. Nah, kategori industri yang saya pilih adalah fashion. Jadi apa yang saya lakukan itu selalu terkait dengan dunia fashion. Saya rasa ilmu bertahan itu adalah ilmu beradaptasi. Jadi kalau kita bisa beradaptasi dengan kondisi, lingkungan, situasi politik, ekonomi, budaya, kalau kita bisa beradaptasi, saya rasa kita bisa bertahan. Dan keinginan selalu untuk belajar dan selalu memperbaiki diri itu adalah salah satu motivasi untuk kita supaya bisa terus maju dan kita tidak perlu untuk berpuas diri. Jujur saya rasa perancang busana atau perancang mode Indonesia itu pasti bermimpi untuk menjadi perancang internasional, ya, perancang dunia.
Tetapi itu adalah sebuah proses perjalanan dan itu tidak mudah. Karena fashion icon dunia Paris seperti Chanel, Giorgio Armani Milan, Dolce Gabbana Milan, Calvin Klein di New York, itu juga perlu proses yang cukup sangat panjang. Jadi proyek terdekat ini adalah saya sedang mencoba untuk mengembangkan sebuah produk fashion, tapi fashion pria ya, yaitu yang bersifat sangat general, sangat umum, yaitu dasi, ikat pinggang, yang saya ingin membuat dengan versi Musa Widiatmodjo, berarti versi yang banyak mengolah kain Indonesia. Karena kita mempunyai satu konsep bahwa tahun 2025 itu ekonomi Indonesia akan membaik. Pertanyaan saya simpel saja. Pada saat perekonomian Indonesia membaik, produk fashion Indonesia yang mana yang bisa dibeli oleh para Indonesia itu sendiri, orang-orang Indonesia itu sendiri, setelah mereka mampu membelinya. Nah, sedangkan fashion, luxury fashion, itu keberhasilannya adalah karena sejarah, historinya mereka, value-nya mereka. Kita berdua sama-sama keras kepala. Kita selalu yang sangat berbeda. Tapi karena perbedaan itulah kita bisa lama. Apa yang dia mau saya nggak mau. Pokoknya kalau ribut itu bisa gebrak-gebrak meja kayak gitu. Tapi itu hanya soal pekerjaan, bukan soal pribadi. Yang pasti mungkin orang akan kaget tidak on time. Selalu diburu-buru. Padahal saya tuh udah bilang, lebih baik cepat daripada tepat waktu. Tapi dia masih tetap gitu. Nggak selamanya dia itu jelek di mata saya tuh enggak. Dan nggak selamanya itu bagus. Ada kadang-kadang kata-kata yang simpel. Misalnya saya marah dengan orang. Dia masih baik gitu loh untuk menasihatin saya.